Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Lanjut lagi ya saudaraku. Ya, kemarin kita berbicara tentang catur warna, yaitu pintu kebenaran yang harus dipegang teguh sebagai pedoman atau jalan bagi para pelaku spiritual Jawi. Ya. Kali ini saya akan membahas tentang samudra spiritual. Nah, ini seru ya saudaraku ya. Kita akan berbicara tentang seorang peselancar dan seorang penyelam. Apa Pak kok larinya ke situ? Enggak. Itu istilah ya. Dimana seorang peselancar dalam samudra spiritual itu tidak bisa disamakan dengan seorang penyelam ya dalam samudra spiritual. Ya, analogi seperti itu masuk di nalar ya. Masuk dalam falsafah hidup. Jangan tahu toh, yang namanya peselancar itu memang ada di samudra. Ya. Tapi beliaunya ini nggak ada di dalam. Cuma main-main di atas deburan ombak. Lari sana, lari sini, ya. Sambil teriak-teriak, sambil bersuka cita, sambil tepuk tangan, ya. Ngikutin deburan ombak. Berenang lagi ke tengah. Ada ombak besar dipakai mainan lagi. Ya, seperti itulah perilaku para peselancar dalam samudra spiritual. Gak ada yang dihayati oleh para pelaku peselancar, para pelaku ini yang saya sebut dengan peselancar samudra spiritual ini nggak ada yang dia hayati, nggak ada yang dia selami. Beliaunya ini hanya seorang pelaku spiritual yang kesana kemari tanpa tujuan yang jelas. Apa yang beliau hayati juga nggak jelas, apa yang beliau selami juga nggak jelas. Terus yang jelasnya apa Pak? Yang jelasnya beliaunya cuma kesana kemari. Beda angin timur ikut ke timur, beda angin berek ikut ke berek gitu ya. Kalau ada angin lari ke timur ikut ke timur, giliran ada angin lari ke barat ikut ke barat, sambil bersuka cita dan merasa bahwa dirinya itu sudah berspiritual. Itulah para peselancar di samudra spiritual. Kayaknya saya punya Pak di teman atau tetangga yang kayak gitu. Banyak loh Pak ya. Banyak ya. Ya. Kadang kita lihat beliaunya ini puasa, tiap malam itu melek nggak tidur. Tapi anehnya disuruh nyantet orang yang nggak mati, dimintain tolong nyembuhkan orang kena begini begitu, katanya bisa ruqyah, bisa ini bisa itu, ya nyatanya nggak bisa, masih teriak sana masih teriak sini. Ada apa-apa masih lari sana masih lari sini, minta tolong sama sana minta tolong sama sini. Lah, tapi sering melek loh, waduh jarang tidur. Kalau kadung dikir, wiritan, ya, duduk semedi, itu sampai berjam-jam. Iya. Tapi kok nggak bisa apa-apa Pak? Suruh jelaskan begini ya nggak bisa. Suruh nerangkan gitu ya nggak bisa. Nah ini berspiritual cara bagaimana? Ya jawabannya gampang. Itu berspiritual gaya peselancar. Yaitulah para peselancar di samudra spiritual. Iya, mereka cuma main-main di atas ombak, ngikutin deburan ombak ke sana kemari sambil bersuka cita, bersorak gembira. Kalau orang Jawa bilangnya itu rumongso gitu ya. Wah, naik ombak gini, wah rumangsa ya, rumongso wis pinter, rumongso wis ngerti, rumongso wis duwe gitu. Apa itu Pak di Indonesia kan rumongso wis pinter itu merasa sudah pintar. Rumongso wis iso itu merasa sudah bisa. Rumongso pinter, rumongso
iso ya rumangsa duwe itu merasa sudah punya. Inilah aku punya ini ya, tapi nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Lah wong beliaunya sendiri nggak ngerti kok yang dijalankan itu cara makainya kayak apa. Tapi kalau gue ini waduh, wah sampai jam-jaman loh waduh. Tumpah itu yang 2 jam itu dedep gini itu sampai habis loh. Iya, meskipun kau ini ngadep dupo sampai yang duponya 2 jam atau 3 jam baru habis dia duduk nggak pindah dari tempat, tapi nyatanya disuruh gini gitu ya nggak bisa kok. Ya cuma menang duduknya tok sama memandang apa ujung baranya dupa itu mungkin sudah wiritan gitu. Wah, mulai asar sampai maghrib aja, kadang 1:30 sampai subuh. Ini terus bisa disuruh gini gitu bisa. Ngomongnya apa? Nggak butuh yang kayak gitu. Yang penting ketenangan ya nggak bisa. Orang kalau sudah betul-betul berspiritual itu pasti dapat semuanya. Yang namanya ketenangan, kecukupan, karoma semuanya itu dapat. Semuanya dapat. Nggak hanya dapat ketenangan seperti yang jenengan obrolkan itu enggak. Biasanya orang-orang yang merasa tenang di titik itu pasti para pelaku itu tadi, para peselancar di samudera spiritual itu. Kalau orang Islam bilangnya mungkin orang syariat itu. Pokoknya syahadat, sholat, poso, ya, bayar zakat, naik haji, ya selesai gitu. Ya cuma di situ. Sholatnya yang gimana ya wis nggak ngerti. Puasanya gimana ya nggak ngerti. Pokoknya sholat, pokoknya puasa, pokoknya zakat, pokoknya anu. Baca syahadat ya pokoknya baca, syahadat itu intinya apa ya nggak ngerti, pokoknya saya baca sudah. Nah itulah para peselancar di atas samudera spiritual. Sudah lain dengan para penyelam. Para penyelam di samudera spiritual inilah orang-orang yang kalau orang Jawa bilangnya itu tasawuf Jawi ya, yang kemarin saya jelaskan itu. Mungkin kalau di agama saudara kita yang Islam ya, yang dulu pernah saya timba di Romo Ajengan itu, mungkin bangsanya orang Torekot hakikat tak ma'rifat itu. Beliau-beliaunya ini tidak hanya puas bermain di atasnya samudera raya, cuma ngikutin deburan ombak, enggak. Tapi beliau-beliaunya ini berusaha untuk menyelami sebenarnya apa sih yang ada di dalam samudera itu. Didorong oleh rasa penasarannya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa di dalam dasar samudera disitulah sebenarnya titik ketenangan dan seluruh keindahan yang bisa kita nikmati. Jauh lebih indah, jauh lebih tenang kalau kita masuk ke dalam dasar samudera itu daripada kita bermain-main di atas ya gelombang atau ombak itu tadi. Di permukaan samudranya itu bagus, tapi masih bagus lagi kalau jenengan mau nyelam ke dalam. Yaitu para pelaku tasawuf Jawi, para pelaku toreko ya. Beliaunya nggak hanya sekedar puas menjalankan rutinitas dari satu laku spiritual, tapi betul-betul berusaha untuk menghayati, untuk merasakan sebenarnya yang saya jalankan ini apa sih, manfaatnya apa sih, masa ya ketenangan toh ya, efeknya apa ke hidup saya ini ya. Itu para penyelam di samudera spiritual. Dihayati betul setiap apa ya, kalau bahasa Jawanya itu setiap sileman ya, setiap tahap yang dia selami itu dihayati, tahap yang kedua dihayati, ketiga dihayati, sampai masuk ke dalam samudera spiritual yang paling dalam. Disitulah sebenarnya pelaku spiritual yang benar.
Jadi kalau ada yang bantah, loh Pak De, sebenarnya orang itu kan sebelum bisa jadi penyelam kan juga harus jadi peselancar dulu tuh Pak De, supaya nggak takut kayak gimana samudra atau ombak itu. Loh nggak apa-apa, dan itu harus. Jenengan harus itu ke sana kemari. Tapi ya jangan lama-lama di situ. Masa sampai jambul wangi, sampai tua kayak begitu, sampai kepala botak kayak begitu ya masih aja bermain selancar kan ya lucu. Ya. Jenengan berspiritual katanya mulai umur 26 sampai umur 48 masih mainan selancar aja kan ya konyol gitu loh. Lah kapan jenengan nyelamnya gitu. Ini keasikan di situ atau memang sengaja dibuat begitu atau memang kurang berani masuk ke situ. Nah, nggak masalah, memang semuanya itu dimulainya dari itu dulu. Jadi seorang peselancar dulu. Kalau kita sudah biasa ngikutin ombak ke sana kemari sambil teriak-teriak, ya masa mau gitu terus. Jadi taruh selancarnya. Sekarang kita pakai baju, ya penyelam ya. Kalau orang selancar kan nggak bodoh apa-apa ya. Bodohnya kan cuma papan selancar itu tok. Paling yang kedua pakai ini ya, pelampung gitu ya. Ya kan? Tapi kalau orang nyelam kan biayanya besar. Lah biaya di sini bagi orang pelaku spiritual itu kan bukan biaya-biaya uang loh. Yang pakai tabung, yang pakai ini, yang pakai apa teropong. Nah, itu ibarat orang-orang pelaku spiritual kan semacam ya pakai bacaan, pakai pasutapan, pakai guru, pakai ini, pakai puasa, pakai apa gitu. Biayanya lebih besar loh. Pelaku-pelaku spiritual jenis penyelam itu loh. Tapi memang benar ya. Intinya itu jenengan jangan keasikan di situ. Mau sampai kapan jadi peselancar terus gitu loh. Kok nggak nyelam-nyelam gitu. Akhirnya sampai bertahun-tahun nggak ada pemahaman. Tapi tiap hari dicari di rumah katanya pengajian, katanya kumpul di paguyuban. Ya, pada apa-apa lari sana lari sini gak karuan. Ya. Kan ya soro gitu loh. Laku apa gitu. Jadi paham ya saudaraku ya. Itu sebelumnya cerita tentang para peselancar dan para penyelam di samudra spiritual. Jenengan mau jadi yang mana? Harapan saya sih jenengan bisa seperti saudara-saudara yang lain, termasuk seperti saya ya. Jadi seorang penyelam di samudra spiritual itu. Jangan terus jadi para peselancar. Tapi kalau jenengan sekarang ya khususnya adik-adik remaja-remaja yang lagi gandrung-gandrungnya ya dalam menyongsong era kebangkitan Nusantara ini ya nggak apa-apa. Sementara ini jadi peselancar dulu ya di samudra spiritual. Nggak apa-apa. Lari ke petilasan sana, lari ke punden sini, lari ke guru sana, lari ke guru sini. Sampai nanti kalian semua tahu gitu. Ilmu mana yang harus saya selami. Ya, spiritual yang bagaimana yang harus saya selami. Ya, sambil dicari ya. Jangan keasikan kesana kemari sampai tua ya. Nggak baik itu nanti jenengan tiwas-tuas katanya orang ya. Nggak ada guna ya. Jadi karena bisa disebut ilmu tanpa guna, ya, laku tanpa guna gitu ya. Ya cekek nanti jenengan kalau sampai itu yang terjadi ya. Cukup ya saudaraku ya. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.